Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Di sini saya akan membahas tentang penerapan fungsi nonlinear. Nah, di sini ada contoh soalnya, di mana nanti soal ini yang akan saya selesaikan, akan saya jawab. Nah, soalnya fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen adalah QD sama dengan 100 dikurang 0,25P. QD adalah jumlah yang diminta. A. Bagaimana fungsi penerimaan produsen? B. Berapa penerimaan produsen jika 30 unit barangnya bisa terjual? C. Berapa pula harga jualnya per unit pada saat quantity sama dengan 30? Nah, untuk penyelesaiannya, fungsi permintaan harus dirubah ke dalam persamaan harga sebagai berikut. Nah, di sini QD atau jumlah yang diminta 100 dikurang 0,25P. 0,25P sama dengan 100 dikurang Q, P-nya price sama dengan 400 dikurang P, 4Q. Nah, di sini saya akan menjawab soal yang A. Bagaimana fungsi penerimaan produsen? Nah, fungsi penerimaan itu adalah TR. TR sama dengan P dikali Q, price dikali quantity. Nah, price dikali quantity, price-nya di sini nah 400 buka kurung 400 dikurang 4Q tutup kurung dikali Q sama dengan 400 Q dikurang 4Q pangkat 2. Ini untuk hasil penerimaannya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang B. B. Berapa penerimaan produsen jika 30 unit barangnya bisa terjual? Di sini Q sama dengan 30, kuantitinya sama dengan 30. Nah, kita cari lagi TR sama dengan TR-nya tadi udah ketemu ya teman-teman, 400Q dikurang 4Q pangkat 2. Di bawahnya lagi kita buat 400 karena Q-nya yang diminta produsen itu 30, jadi 400 buka kurung 30 tutup kurung dikurang 4 Q-nya 30 kuadrat. Nah, kita jumlahin ya teman-teman. 400 dikali 30 sama dengan 12.000 kurang 4 kali 30 kali 30 ya teman-teman, karena 30-nya ada kuadratnya, yaitu 3.600. Maka setelah selesai tinggal kita hasilin aja. 12.000 dikurang 3.600 yaitu 8.400. Itu untuk jawaban yang B. Maka sekarang kita jawab yang C. Berapa pula harga jualnya per unit pada saat Q sama dengan 30? Harga jualnya nih teman-teman. Harga jual, udah kita tulis lagi ya teman-teman. Q sama dengan 30. Kita carinya yang price berarti. P sama dengan 400 kurang 4Q
400 dikurang 4, buka kurung 30, tutup kurung, 400 dikurang 4 kali 30 yaitu 120. Nah, tinggal kita hasilin aja nih, 400 dikurang 120 jadinya hasilnya 280. Nah, ini untuk jawaban yang C ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah selesaikan soal dari penerapan fungsi nonlinear. Semoga bermanfaat, teman-teman. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi Karyabara. Saya akan membahas contoh soal tentang penerapan barisan dan deret pada bunga majemuk. Untuk rumus yang saya gunakan adalah Fn sama dengan P buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N, di mana Fn-nya itu adalah nilai masa depan, untuk P-nya itu nilai sekarang, I-nya itu bunga per tahun, N-nya itu jumlah tahun. Untuk contoh soalnya itu, Alea menabung uang di bank sebesar 7 juta. Bank tersebut memberikan bunga majemuk sebesar 6% per tahun yang dibayarkan tiap bulan. Setelah 5 tahun, Alea mengambil seluruh uangnya. Jumlah keseluruhan uang Alea adalah, untuk penyelesaiannya diketahui P-nya itu 7 juta. I-nya itu 6% per tahun. N-nya itu 5 tahun. Untuk jawabannya, Fn sama dengan P satu plus I pangkat N. Karena N-nya sudah diketahui 5 tahun, langsung masukkan aja F5 sama dengan 7 juta tutup kurung 1 plus 6% kita jadikan ke desimal, yaitu 0,06. Pangkatnya itu 5, karena N-nya sudah diketahui 5. Kemudian 7 juta satu plus 0,6 itu adalah 1,06 × 5 dengan hasilnya itu 9.367.579,04 rupiah. Untuk kesimpulannya, Alea dapat mengambil uang di bank setelah 5 tahun menabung dan
mendapatkan uang sebesar Rp9.367.579,04 dan pendapatan bunga majemuknya adalah Rp9.000.000 dikurang Rp7.000.000 sama dengan Rp2.367.579,04 selama 5 tahun. Nama saya Yuda Indriwijaya. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang penerapan kalkulus diferensial pada sebuah contoh soal, yaitu fungsi permintaan suatu perusahaan P sama dengan 300 dikurang Q, dan biaya rata-rata yang dikeluarkan ditunjukkan oleh fungsi AC sama dengan Q dikurang 200 dikurang 20.000 per Q. Tentukanlah 1. Memaksimumkan pendapatan total. 2. Meminimumkan biaya. Ketiga, memaksimumkan keuntungan. Oke, untuk yang pertama, kita ketahui bahwa pendapatan total yaitu TR sama dengan P kali Q, yang dimana kita masukkan langsung dari rumus di atas. P sama dengan 300 dikurang Q dikali Q sama dengan 300Q min Q kuadrat. Pendapatan TR maksimum jika DTR per DQ sama dengan 300 dikurang 2Q sama dengan 0, yang dimana Q sama dengan 150 unit. Pada fungsi turunannya adalah D kuadrat TR per DQ kuadrat sama dengan min 2 kurang dari 0, karena pada Q sama dengan 150 unit kita mendapatkan pendapatan maksimum. Maka bila kita masukkan ke dalam rumus TR sama dengan 300 dikali 150 dikurangin 150 kuadrat sama dengan 22.500. Ini merupakan pendapatan total maksimum. Yang kedua, biaya total TC sama dengan AC dikurangin Q sama dengan Q kurang 200 dikurangin 20.000 per Q dikali Q. Maka kita akan dapatkan Q kuadrat dikurangin 200Q dikurangin 20.000. Biaya minimum jika DTC atau DQ kuadrat sama dengan 2Q min 200 sama dengan 0. Yang kita dapatkan apabila kita masukkan dari Q yang di atas, dari persamaan di atas adalah sama dengan 100 unit, dimana 2Q dikurangin 200-nya min 200-nya kita pindahkan ke samping kanan, maka 2Q sama dengan 200 dan Q sama dengan 100. D kuadrat TC per DQ kuadrat sama dengan 2 yang lebih besar dari 0. Karena pada Q sama dengan 100 unit pendapatan akan maksimum, maka TR sama dengan 100 kuadrat dikurangin 200 dikali 100 dikurangin 20.000 sama dengan 10.000. Oke, yang ketiga, kita ketahui bahwa fungsi laba L sama dengan TR kurang TC, yaitu 300Q dikurangin Q kuadrat dikurangi buka kurung Q kuadrat dikurangin 200Q dikurangin 20.000 tutup kurung sama dengan min 2Q kuadrat ditambah 500Q dikurangin 20.000. Laba maksimum jika DL
per DQ sama dengan min 4Q ditambah 500 sama dengan 0, di mana Q sama dengan 125 unit. D kuadrat L per DQ kuadrat sama dengan min 4 lebih kecil dari 0. Karena pada Q sama dengan 120 unit, maka pendapatan akan maksimum. L sama dengan min 2 dikali 125 kuadrat ditambah 500 kali 125 dikurangin 20.000. Maka kita akan dapatkan angka 11.250.